Di podcast Ruang Sri Kandi Peduli Isu. Di sini dengan saya Taskia Raudatul Jannah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 2025 yang akan memandu ini podcast kita pada pagi hari ini. Nah, di sini saya nggak sendiri, ada dua narasumber hebat kita. Boleh nih kita sambut dulu narasumber kita yang pertama. Ada Mbak Murti. Halo Mbak. Halo. Nah, yang kedua ada Mbak Nindi nih Mbak. Halo. Nah, sedikit informasi ya teman-teman. Mbak Murti ini seorang aktivis keperempuanan yang sangat luar biasa, aktif di berbagai lini nih. Dari akademisi, banyak organisasi dan lain-lainnya. Dan yang di sebelah kita ada wakil gubernur FEB kita teman-teman, yang kita bangga-banggakan, yang kita jadi panutan. Keren banget. Mungkin kita boleh nih, sebelum memulai podcast ini kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin Kia mau nanya kabar dulu nih Mbak, dari mbak-mbaknya. Gimana nih Mbak? Dari kabar Mbak Murti deh. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah, bagus. Allahu Akbar. Dari Mbak Nindi gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, jawabannya sama Mbak Murti. Luar biasa ya, kita hari ini masih pagi menjelang siang deh. Masih semangatnya masih harus membara. Nah, mungkin ini deh Mbak, mau tahu dulu deh kegiatan akhir-akhir ini apa nih Mbak, dari Mbak Murti dulu. Oke, kalau aku sih kegiatannya akhir-akhir ini bikin kegiatan tentang biasanya Palestina ya, lebih fokus ke Palestinaan. Jadi kayak kegiatan aksi berisi campaign media sosial dan sebagainya. Itu sih. Nah, keren. Dari Mbak Nindi Mbak, gimana nih Mbak kesibukannya? Soalnya ini banyak banget nih kesibukannya, lebih sibuk nih sepertinya. Apa nih Mbak, boleh di-spill dulu gitu. Kalau untuk sekarang kesibukannya lagi beramanah di BMFB kan jadi wakil gubernur. Terus kesibukan lainnya lagi nggarap skripsi. Doakan juga teman-teman, semoga dimudahkan, dilancarkan sesuai waktunya. Terus yang lainnya ikut baik berisik juga sama kayak Mbak Murti. Wow. Tentang aksi kepalestinaan. Terus lagi menggarap platform di Instagram maknain.site yang jadi kalau teman-teman Gen Z itu yang mau improve lah, nah bisa lihat di IG-nya maknain.site. Nah, itu ya teman-teman tadi pemateri hebat kita ya yang bakal sharing bersama nih di podcast kali ini. Nah, jadi Mbak, kita siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita bakal membahas isu-isu lah Mbak, bisa dibilang yang lagi hangat, lagi yang sering jadi pembicaraan gitu kan, sering jadi perdebatan juga gitu di kalangan banyak. Ya, mengenai inilah Mbak, fenomena mengenai LGBTQ+, dimana mungkin masih banyak ya belum tahu apa sih sebenarnya LGBT itu gitu kan Mbak. Mungkin Kia boleh deh dari mbaknya dulu, dari Mbak Murti deh, gimana Mbak, menurut Mbak itu apa sih sebenarnya LGBT ini, biar mungkin yang kawan-kawan yang masih awam paham nih apa itu LGBT gitu Mbak. Oke, sebelumnya pengen ini juga ya, LGBT ini sebenarnya sesuatu yang mungkin sekarang agak dinormalisasi ya sama kebanyakan masyarakat. Tapi sebenarnya kebudayaan atau budaya LGBT ini dia tuh bukan datang dari budaya timur, apalagi Islam. Jadi sebenarnya LGBT ini kalau kita berkaca sama sejarahnya, mereka pada awal mulanya itu kan pada tahun 1960 itu kan di Amerika ya awal banget ada LGBT. Jadi itu bukan langsung LGBT, awalnya gay dulu, baru kemudian lahirnya LGBT. Gay dulu kan, awalnya cowok sama cowok dulu suka nih gitu, baru ada istilah namanya gay gitu. Terus setelah gay itu muncullah namanya LGBT, lesbian gitu, ada cewek sama cewek dulu suka gitu, lesbian, gay, transgender. Kemudian baru muncul lagi di abad 20-an ya, di tahun 2000-an sampai 2010 mulai muncul lagi ada yang namanya LGBTQ. Terus ada lagi di 2010 ke atas muncul plus yang banyak gitu. Ya kalau kita ngeliat di toiletnya orang Thailand ya itu banyak banget. Oh iya. Kalau Thailand itu kan pernah ada dengar ya isunya di Thailand itu ada 18 jenis toilet. Jadi artinya orang yang mungkin ya kecenderungan kayak misal Mbak kelihatan cewek tapi punya kecenderungan yang suka sama cowok, tapi Mbak kecenderungan terhadap cowok itu ada beda-beda. Jenis toilet itu beda-beda. Makanya disediakan fasilitas ya Mbak. Jadi Mbak tuh kemarin sempat riset kan, oh ternyata ada fasilitas yang kayak gini. Dan itu memperibet ya. Kalau kita tanya dua, jadi itu harus dibangun sama pemerintah 18 gitu. Benar-benar. Wah, berarti mungkin sebenarnya isu-isu ini nggak hanya
famous di negara kita, bahkan ternyata di negara lain itu lebih udah merajalela gitu ya Mbak, yang bakal dari normalisasi gitu. Mungkin dari Mbak Nindi juga Kia ingin tahu nih, apa aja sih Mbak sebenarnya LGBT itu berbentuk apa aja gitu tuh Mbak. Tadi kan mungkin kita udah tahu nih kalau LGBT itu ya ada gay, lesbi dan sebagainya gitu. Yang ingin lebih dalam lagi tahu seperti apa aja sih LGBT tadi itu Mbak. Mungkin ambil contohnya aja ya di lingkungan sekitar kita, mungkin banyak teman-teman kita yang dia mungkin jenis kelaminnya laki-laki kan, tapi banyak perilakunya yang menyerupai perempuan, atau kalau bahasanya itu agak slay lah. Nah itu kan banyak kan di banget slay gitu ya. ya. Teman-teman kita bahkan mungkin teman sekelas kita atau teman dekat kita kan. Nah itu salah satu bentuk LGBT kan. Terus yang fenomena-fenomena kayak di Rijang Lebong yang ada kompetisi kayak gitu kan, jadi itu kan artinya LGBT udah ada loh di sekitar kita kan, dan bentuknya nyata. Terus teman-teman Nindi juga itu tuh di tahun lalu kan Mbak, pas lagi mau daftar Shopee di login tuh kan ada kayak nyantumin nama, jenis kelamin tuh kok ada laki-laki, perempuan dan yang lainnya. Oh iya, benar. Kenapa ada 3, padahal kan normalnya dan emang harusnya kan cuma 2 kan laki-laki dan perempuan. Dah 3 sekarang ada pilihan yang ketiga adalah yang lainnya. Di Instagram pun kayak gitu kan. Nah artinya memang itu sudah normal kan lewat media-media sosial, kampanye-kampanye kayak gitu. Gitu ya Mbak ya. Nah berarti Mbak itu gimana sih Mbak berkembang pesatnya itu dari mana gitu, mungkin khususnya di Indonesia tersendiri itu berasal dari mana gitu Mbak, biar kita sama teman-teman tahu gitu kan, saling mewaspadai lah nanti bisa ke depannya itu kok bisa makin merajalela itu gimana gitu. Mungkin dari Mbak Murti dulu deh juga. Kalau dari Mbak ya sebenarnya LGBT itu kenapa bisa dinormalisasi, karena kebiasaan masyarakat atau budaya kita yang ikut ke barat-baratan. Kalau ngeliat itu tuh orang istilahnya zaman sekarang ini terlalu ngelihat budaya barat gitu, jadi kita ikut-ikutan tren menganggap bahwa kiblat tren itu adalah di barat situ gitu. Jadi kan orang barat itu kan mereka terhadap LGBT dan semacamnya itu kan dilegalkan ya, itu sesuatu yang memang hak kebebasan seseorang untuk berekspresi, mau suka sesama jenis kayak mau nggak suka sesama jenis kita kan bebas di sana gitu. Tapi di negara kita kan negara yang beradab ya, otomatis kan ada norma-norma atau kan Pancasila kita pun juga mendukung norma-norma untuk ya nggak harus suka sama jenis gitu kan, ada batasan gitu. Manusia itu harus sesuai fitrahnya kalau dalam Islam kan harus sesuai dengan fitrahnya. Tapi karena kita terlalu mengikuti kebudayaan barat itu hingga akhirnya dari perfilman itu awal pertama ya film nonton dan semacamnya. Itu kan mulai ada nih sekarang konsumsi film yang dia muatan LGBT-nya tuh banyak. Yang misal cewek sama cewek pemeran utamanya gitu, terus cowok sama cowok pemeran utamanya gitu. Dan itu di Wattpad, di Line semacamnya, Twitter pun gitu. Itu banyak cerita-cerita yang muatannya boys love lah, intinya BL gitu kan. Yang kayak gitu-gitu gitu. Ya, enggak akhirnya kayak siper K-pop aja tuh kayak ada orang yang Blackpink misalnya, katakanlah suka Blackpink, terus tiba-tiba nge-sipin, oh Jisoo kamu harus sama Lisa misalnya. Aku gak mau bisa ya, aku gak mau Jisoo sama yang lain gitu, aku nggak mau Lisa sama yang lain misalnya gitu kan, atau misal BTS gitu kan, yang apa namanya Jungkook sama Jimin misalnya kayak gitu-gitu gitu. Jadi itu dinormalisasi hingga akhirnya banyak muatan-muatan konten di TikTok, di Instagram yang kayak itu memuat muatan antara si Jungkook sama Jimin, nggak akhirnya orang ternormalisasi cowok sama cowok gitu. Dan secara langsung ya, kalau kita udah normalisasi apa namanya suka ngesipin antara cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu artinya kita juga secara nggak sadar, alam bawah sadar kita juga mengafirmasi dan menormalisasi itu gitu. Iya benar ya Mbak, sering terjadi ya itu Mbak, apalagi kita tuh sangat akrab dengannya idola-idola apa itu yang K-pop tadi itu ya, Blackpink dan yang lainnya. Nah dari Mbak Nindi Mbak, dari yang tadi kan dengan yang dijelaskan Mbak Murti tadi, bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi fenomena LGBT ini sendiri lah Mbak gitu kan ya, dan yang ternormalisasi di mana-mana gitu, gimana Mbak kira-kira Mbak? Kalau menurut Nindi sih ini salah satu bentuk kita menyikapi fenomena LGBT kan, dengan mengadakan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang publik tentang penyadaran bahwa LGBT ini ternyata salah loh, nggak sesuai sama norma budaya, agama, bahkan ideologi kita juga menolak kan. Nah terus karena mereka nih kelompok-kelompok LGBT punya komunitas-komunitas tertentu kan. Contohnya itu ada namanya kelompok Gaya Nusantara, yang kelompok gay terbesar di Indonesia kalau nggak salah. Di Jogja. Di Jogja. Iya. Nah itu tuh mereka sampai punya websitenya sendiri dan di Jogja, pengelolanya. Ada visi-misinya yang bisa dilihat di itu. Dan mereka tuh salah satu misi sendiri ya Mbak. Salah satu misinya mereka tuh memang mengadvokasi ke orang-orang lain, mempublikasi bahwa oh ini LGBT ini ternyata kayak gini loh, mengedukasi. Nah kalau kita nggak nge-counter
ruang-ruang kajian kita penolakan, ya kita akan termakan yang isi mereka untuk membesarkan komunitas tersebut, karena itu salah satu bentuk kita merespon adanya fenomena LGBT tersebut. Terus kita tuh harus pinter-pinter nyari informasi nih, karena kadang kita misalnya nih nyari, karena ini by pengalaman ya Mbak, nyari cari referensi poster yang penolakan LGBT di Pinterest, yang muncul malahan yang pro LGBT, yang muncul malahan kayak simbol-simbol pelangi kayak gitu. Kan kalau kita nggak aware, kalau kita nggak paham isunya, kan jadinya kita yang kemakan itu kan dari informasi-informasi di media sosial yang sembarangan, yang nggak kita filter kayak gitu. Itu salah satu cara kita menyikapi fenomena LGBT. Iya sih Mbak, benar ya. Kayak juga kemarin itu sempat ada beberapa mau edit gitu kan, ya itu tadi mengenai LGBT, ternyata yang keluar malah yang mendukung. Wah, kok kayak gini semua websitenya, mau dari Canva, mau dari Pinterest, mau dari berbagai website, mereka malah ya di Indonesia kan berarti udah ini gitu, ternormalisasi gitu. Nah gimana sih Mbak kalau misalnya nih ya Mbak, pemerintah kita lah di Indonesia khususnya gitu Mbak, bikin aturan tegas, ya udah mereka melegalisasi mengenai LGBT itu, gimana tanggapan Mbak? Itu kan ini jangan sampai ya kita inginnya jangan sampai gitu. Gimana Mbak tanggapannya? Kalau dari Mbak sendiri, kita ngeliat dari undang-undang dulu ya, karena dari peraturan undang-undang itu jelas bahwa sebenarnya kita jenis kelamin pun kita diatur kan mestinya di undang-undang cuma perempuan dan laki-laki. Artinya di Indonesia itu nggak semudah itu untuk melegalkan LGBT, gerakan LGBT. Mungkin mereka saat ini memakai gerakan HAM atau gerakan misalnya mereka bebas mengekspresikan mau penampilan seperti apa, misal perempuan yang penampilannya macho gitu kan, terus ada yang cowok yang penampilannya ya slay katanya gitu kan. Mungkin itu bentuk maksudnya mengekspresikan ya, mereka bentuk mengekspresikan diri yang tameng mereka adalah HAM gitu kan. Dan itu sebenarnya banyak didukung sama gerakan-gerakan feminis. Kalau dari yang Mbak lihat itu gerakan-gerakan feminis itu juga mereka aktif untuk menyuarakan gerakan LGBT sebenarnya, baik di media sosial maupun di campaign-campaign yang mereka selalu bawa gitu kan. Bahkan kegiatan-kegiatan mereka pun mereka ada isu-isu LGBT gitu di makanan ya, kayak Oreo, Unilever dan sebagainya itu kan logo-logo LGBT. Oh iya pernah sadar. Iya gitu. Kayak Walls es krim. Iya benar. Tapi di Indonesia nggak segampang itu, dan mereka tuh membuat propaganda dulu, baru nanti orang Indonesia menormalisasi. Mungkin ya akan ada undang-undang terbit itu kayak yang perda atau apapun ya yang bisa untuk melegalkan. Cuman dari Mbak sendiri, kita malah justru sebaliknya mendukung perda ataupun peraturan dari pemerintah itu untuk jangan sampai melegalkan LGBT. Bayangin kalau LGBT legal, nggak ada lagi nih manusia-manusia. Nggak ada generasi. Benar-benar. Gimana cewek sama cewek nggak bisa punya anak, cowok sama cowok nggak bisa punya anak gitu. Itu yang harus diwaspadai ya. Di Indonesia nanti dikit orangnya kan gitu. Ya padahal kita penduduk yang paling banyak. Tiba-tiba kalau udah dinormalisasi, dilegalkan oleh pemerintah, waduh gawat itu ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak Nindi juga Kia mau nanya deh Mbak, kalau nih semisal kan LGBT tadi itu disebut misalnya nanti disebut sebagian dari merupakan kebebasan berekspresi nih Mbak, ataupun berpendapat. Nah menurut Mbak itu masuk akal atau dipaksakan gitu ya Mbak, bisa dibilang? Gimana menurut Mbak sendiri? Ya kalau menurut Nindi itu nggak masuk akal dan nggak bakalan diterima oleh mayoritas orang Indonesia kan, karena dalam segi budaya, agama, kemudian tata nilai, ideologi Pancasila aja memandang ideologi itu tuh memandang bahwa kemanusiaan itu dipandang secara holistik. Artinya tuh kemanusiaan ya manusia itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat manusia kan hanya laki-laki dan perempuan, dan kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpendapat gitu kan, menyamakan hak mereka dengan orang-orang yang memang tidak LGBT kan salah kan. Mereka aja nggak memposisikan dirinya sebagai sesuai dengan kodratnya. Iya benar. Ya kan. Jadi apa yang mau dinormalisasikan? Apa yang mau kita setuju dari kata-kata yang katanya mereka mau kesetaraan HAM kayak gitu kan, gitu kan. Kesetaraan gender akhirnya kayak itu kan aneh kan. Karena kita udah punya Indonesia di sisi agama kan udah pasti kan nggak ngebolehin itu. Nah di sisi di ideologi Pancasila juga nggak memandangnya seperti itu. Nah, harusnya kita nggak ikut terjerumus oleh kampanye-kampanye mereka kan. Itulah yang propaganda yang lagi di normalisasi. Nah tapi kan Mbak, kita ini kan sebagai Gen Z ya terutama gitu, lebih akrab ke media sosial gitu kan. Dan disinggung juga tadi sama Mbak Murti, kalau misalnya sekarang udah mulai muncul film-film yang begituan gitu ya Mbak, mengarah ke LGBT gitu ya Mbak. Nah menurut Mbak itu berpengaruh banget nggak sih
mengenai adanya film-film ataupun yang mereka melalui mungkin yang kayak template-template di IG itu gitu itu pengaruh banget gak sih untuk kita mengenai fenomena ini gitu, gimana tuh Mbak? Sangat berpengaruh. Iya ya, sangat berpengaruh ya Mbak, karena pasti orang gercep ya pasti Iya, kalau betul. Karena kan sebenarnya isu ini kan dia udah ada dari lama kan Mbak, kayak itu. Tapi dulu tuh belum ada kan pemasifan lewat media sosial kayak misalnya TikTok atau Twitter, nge-tweet atau template-template IG yang bisa. Nah sekarang itu mereka memanfaatkan platform-platform itu kayak kampanye-kampanye lewat sosial dan lain sebagainya, yang akhirnya itu jadi normal karena kita kiblatnya adalah orang barat, kiblatnya adalah media sosial. Idola-idola kita ternyata banyak kan influencer, misal artis-artis yang ternyata kalau kita lihat lebih dalam konten-kontennya berisi tentang LGBT gitu kan. Iya kan? Dan itu tuh tiap hari kita tonton loh, tiap hari kita scroll dan akan muncul di Instagram kita, TikTok kita. Lama-kelamaan akan masuk ke pikiran kita kan. Nah itu. Dan herannya juga itu algoritma tuh cepat banget ya Mbak kalau di media sosial itu kayak ya itu kemarin kayak jadi template itu langsung di TikTok muncul mengenai LGBT, di Instagram, bahkan kayak di WA itu ada yang kayak apa rekomendasi siaran yang iya ada siaran itu mengenai LGBT. Waduh, padahal kita coba searching untuk ngedit nih kalau bisa langsung kemana-mana algoritmanya gitu kan. Bahkan ini kasus terbaru kita kan ada yang Hero Green sama Brave Pink. Oh iya, kan ada Brave Pink, ada blue juga kan. Kan ada 3 warna ya, pink, hijau sama biru, dan itu udah diklaim juga sama orang-orang LGBT. Maksudnya orang-orang yang jenisnya tuh yang plus itu tadi ya, yang nggak dimasuk dalam LGBTQ tapi yang plus sebagai plusnya itu gitu. Jadi mereka mengklaim bahwa bendera itu tuh yang mengekspresikan warna mereka gitu. Jadi kita yang campaign-nya bukan tujuannya buat itu kan sebenarnya gitu. Jadi merasa kayak lah, oh gue kan tujuannya bukan ini gitu, soalnya mereka kayak kita mendukung mereka juga gitu kan. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi kayak memanfaatkan situasi mungkin ya, karena sekarang situasi kita sekarang banyak yang pakai foto profil itu gitu kan. Jadi warna pun sekarang udah jadi nggak netral gitu, gara-gara kaum pelangi. Iya, kaum pelangi. Mungkin Mbak perlu kita ketahui kalau di Indonesia sendiri nih sebenarnya di mana aja sih Mbak yang udah mulai menjadi pusat lah mengenai LGBT ini gitu Mbak. Ya kita sharing lah gitu biar tahu sesama yang lain gitu, sama permisa mungkin ya di live nanti ya, atau yang nonton YouTube-nya boleh gitu Mbak. Gimana tuh Mbak? Kalau dari Mbak sendiri sebenarnya kita yang di tempat paling dekat ya di Bengkulu sendiri itu sebenarnya karena kebetulan Mbak di kami juga riset ya terkait apa sih perkembangan LGBT. Karena sebelumnya 2 tahun yang lalu kebetulan Mbak juga di bidang perempuan di PD kami kan. Jadi di sana juga kemarin ya sempat Mbak riset ternyata di Bengkulu Utara itu banyak komunitas-komunitas yang dia tuh hidden gay gitu. Jadi mereka tuh menutupi kayak apa ya, bukan ini ya, kalau istilah orang-orang sekarang ini bukan juga lavender medis dan semacamnya, cuman dia tuh emang hidden gay gitu. Jadi mereka menganggap bahwa diri mereka tuh punya apa ya, kelainan seksual yang berbeda gitu. Jadi kayak bisa punya istri, punya anak dan lain-lain, tapi mereka tuh sebenarnya iya sukanya sesama jenis gitu. Jadi menutupi itu gitu. Jadi kemarin itu saat riset ya juga sempat diskusi juga sama beberapa tokoh publik gitu ya, bahwa ternyata di Bengkulu Utara juga banyak kasus itu di Agama Musana gitu. Itu ternyata deket ya sama Bengkulu. Dan kemarin terakhir Mbak lihat itu kasus HIV/AIDS gitu. Itu banyak banget di Kota Bengkulu. Ada sekitar 70-an naik di Kota Bengkulu, dan itu ibaratnya deket ya sama kita ya, kita Kota Bengkulu gitu. Itu sebenarnya awareness kita terhadap hal itu kan udah harus ini lagi gitu kan, lebih gencar lagi kita untuk nutupin gimana caranya supaya itu nggak terlalu berkembang. Bahkan kasus yang tadi dibilangnya sama si Nindi gitu di Rejang Lebong, ada kasus terbaru yang baru 2 minggu yang lalu gitu, ada 112 orang yang terkena HIV karena itu tadi karena gay gitu kan. Kalau istilah di Bengkulunya LSL gitu, lelaki sama-sama lelaki ya, gitu. Karena kemarin juga sempat ada ini kan, katanya tadi apa namanya Miss Miss Gay di Rejang Lebong, dan itu karena kejadian itu gitu, dari 112 orang itu 2 orang yang meninggal, dan itu kasus terbaru baru 2 minggu yang lalu, dan itu masuk berita RBTV semacam bahkan TV nasional gitu. Dan waktu mikir kayak wow, ternyata Bengkulu tinggi gitu terhadap hal itu. Nah makanya sebenarnya yang perlu kita perhatikan yang lingkungan kita dulu gitu. Sebenarnya kalau dari media sosial itu kan kita bisa ya untuk nggak terlalu nge-scroll hal-hal yang buruk ya mungkin terhadap LGBT itu gitu.
tapi secara nggak langsung juga kita perlu untuk lebih ini lagi terhadap orang yang mungkin kita follow. Jadi kita nge-follow orang influencer mungkin yang agak kemayu, misalnya ada kan lucu ada. gitu, tapi lucu, kontennya lucu, menghibur ya semacamnya gitu kan, receh banget begitu konten-kontennya, tapi beliau itu selalu kayak yang apa ya, kemayu banget gitu, menunjukkan sesuatu yang menurut kita tuh nggak pantas untuk kita tonton dan konsumsi. Tapi karena kita menganggap itu lucu, kita menormalisasi tingkatnya, dia akhirnya menganggap dirinya itu menghibur, hingga akhirnya dia merasa itulah jati diri dia. Nah, secara nggak langsung kita juga mendukung kan, karena kita ngikutin beliau, karena kita follow mereka gitu ya. Kalau kita gitu. Jadi mereka merasa aku kayaknya lebih disukai masyarakat dengan aku kayak gini, tampil kayak gini gitu. Karena di kampus Mbak dulu pernah ada kasus adik tingkat, dia tuh belum gay, belum suka sama jenis tuh belum gitu. Jadi pas wawancara organisasi itu kan ada organisasi, nama organisasi itu UKM protokoler ya saat itu gitu. Jadi untuk anak-anak yang bakal ngurusin event-event kampus. Nah kebetulan Mbak jadi wawancarain adik tingkat itu. Terus dia bilang, aku punya kakak aku suka K-pop gitu. Dan aku tuh supaya bisa komunikasi sama kakak, dia broken home ya, jadi orang tuanya pernah cerai gitu. Dia tinggal sama kakaknya sama ibunya, tapi ibunya sibuk, dia punya kakak cewek itu suka K-pop. Jadi cara dia untuk bisa komunikasi sama kakaknya adalah dengan dia mencari tahu lebih banyak tentang Korea. Nah gitu. Hingga akhirnya supaya bisa komunikasi itu menjerus, kakaknya suka ya ngobrol sama dia tentang Korea dan sebagainya, hingga menjerus ke bedak-bedak. Dia cari tahu bedak yang bagus apa, kosmetik yang bagus apa. Dan itu tuh dibawa ke kampus, dibawa ke kampus, orang kampus kayak, iya apa lipstick kamu? Iya pasti kita tuh kayak ngomong ini kamu gitu, terus kita videoin, kita iniin dia, jadi dia merasa dia lucu. Dan dari situ dia merasa, oh kayaknya aku jati diri aku kayak gini gitu. Dia lebih disukain sama masyarakat kayak gini gitu. Nggak, akhirnya dia pakai jilbab, punya pacar cowok, dan dia lagi tingkat Mbak. Dan Mbak merasa kayak, dia sayang banget. Iya, pastilah, apalagi orang dekat kita gitu ya Mbak. Nah mungkin berkaitan dengan itu ya kan Mbak. Gimana sih Mbak yang mungkin masyarakat yang sekitarnya yang udah ya kita sadar mereka tuh melakukan begitu. Kadang tapi ada masyarakat yang aware, ada yang ya peduli nggak peduli gitu. Atau mungkin kan kita di sini juga yang mau yang tidak inilah, jangan sampai menormalisasi akan hal itu, menolak akan hal itu. Gimana dengan masyarakat yang masih ya udah peduli nggak peduli gitu Mbak. Jadi apakah kita harus juga ikut-ikutan kayak ya menegur atau apa, itu gimana? Mungkin tanggapan dari Mbak Nindi dulu deh Mbak, gimana Mbak? Karena kan Mbak juga sering ketemu nih dengan berbagai orang, atau gimana, sering pengalaman udah banyak banget gitu kemana-mana, gimana Mbak? Sebenarnya kalau misalnya nemuin kasus yang benar-benar kelihatan misalnya suka sesama jenis kan beberapa, tapi berdasarkan cerita kan ya, misalnya cerita Mbak temanku nih, dia cerita kalau misalnya cewek suka cewek kan, padahal kan itu masih SMA Mbak, dan terang-terangan kayak di post di Facebook, di IG-nya langsung kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ini juga bingung kan, bagaimana sih cara ngedukasi ke mereka itu kalau misalnya langsung dikasih muatan-muatan inilah itulah, jadi mereka tetap menolak kan Mbak posisinya, karena ada yang bilang kalau itu penyakit katanya kan, dan pasti ada tahap-tahapan untuk penyembuhannya. Mungkin kalau dari media mengingatkan lah, saudara mengingatkan kalau misalnya coba deh baca-baca tentang ini atau itu, atau ikut misalnya ada kajian diskusi ini tentang LGBT, suruh ikut dan lain sebagainya. Cuma sebatas itu. Tapi mungkin Mbak Murti nih yang lebih tahu, karena lebih berkecimpungnya lebih lama kan daripada ini. Nah, biasanya lebih punya ini. Dari Mbak sendiri sebenarnya yang pertama kita harus kritis, jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan yang tren, kita langsung FOMO ya terhadap sesuatu yang tren, menurut kita bakal terjerus gitu kan. Jadi harus kritis dulu, dikritisi apa yang kita ikutinya apakah benar-benar sesuai syariat kah, minimal banget nih bakal ada nggak sih dampak baiknya buat kehidupan kita gitu. Kalau orang sekitar kita nih dikritisi dulu, dia kenapa bisa kayak gini, jangan langsung kita ngejudge orang tuh kayak kamu tuh kayak gini langsung gak suka sama orangnya, hingga akhirnya langsung musuhan gitu sama teman dekat gitu kan. Terus yang kedua harus peduli ini beda ya, peduli itu kita menghormati orangnya, bukan kita tuh menerima penyakitnya. Jadi kita menghormati orangnya, tapi kita nggak menerima penyakitnya. Jadi kita boleh membenci penyakitnya, tapi kita tetap sayang sama orangnya gitu. Jadi orang yang LGBT itu kan mereka bisa sembuh sebenarnya. Dan banyak dari ada juga ya kasus temen Mbak cowok gitu, dia mau sembuh dan berusaha untuk itu gitu. Jadi
dia ikut kajian-kajian tentang penyembuhan, pokoknya dia ketemu sama psikolog gitu kan, gimana caranya itu dia mau sembuh gitu. Karena dia tahu yang dia lakukan itu salah kan gitu, dia mulai sholat dan semacamnya gitu. Terus yang ketiga, bijak gitu ya, bijak juga, kita nggak boleh sama perilaku ya, sama mereka tuh langsung nggak teman-teman. Misalnya dengar kabarnya Dindi, misalnya ini misal banget ya, nauzubillah, ada teman kita yang misalnya lesbian, terus tiba-tiba ngajak Dindi mau temenan sama dia lagi, nggak boleh gitu kan, jangan langsung kayak gitu. Ya, itu sih paling kalau gitu ya Mbak ya. Mungkin ini ya Mbak, kalau misalnya kita sekarang ini memang di Indonesia belum ada undang-undang yang pasti mengenai kita dibebaskan mengenai itu, tapi kan buktinya aja di sekitaran kita di Bengkulu ini udah ada yang melakukan kayak gitu, berarti kan kayak kita masih memiliki hak inilah untuk melakukan seperti itu. Gimana sih Mbak, mungkin menurut pandangan Mbak nih ke depannya mengenai pernikahan di Indonesia ke depannya, ataupun mengenai anak-anak yang ya inilah kurangnya ada edukasi mengenai itu gitu Mbak, itu gimana ke depannya kira-kira? Makanya sebenarnya kalau dari Mbak itu, masyarakat di Indonesia itu terkhusus Bengkulu ya, jangan memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Jadi kita mulai ada nilai-nilai sekularisme ya di dalam kehidupan kita gitu. Kita mulai orang-orang kapitalis tuh mulai banyak gitu kan, terus kita sekuler gitu, kita memisahkan antara urusan agama sama urusan dunia. Karena kan sebenarnya urusan agama dan dunia itu kan beriringan, nggak bisa dipisahkan gitu, nggak bisa di depan, nggak bisa di belakang gitu kan. Dan itu tuh harus beriringan gitu, dimanapun kita berpijak, di situ juga nilai agama yang harus kita terapkan gitu. Makanya sebenarnya kalau dalam Islam sendiri terkait dengan LGBT ya, itu kan dalam Quran surat Ar-Rum kalau nggak salah, di sana dijelaskan ayat 21 tentang fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu sebenarnya yaitu perempuan dan laki-laki, diciptakan kita itu cuma yaitu dua golongan, dua jenis gitu. Jadi jenisnya itu cuma perempuan dan laki-laki gitu. Ya, dan kita dan harus, yang lain-lainnya tadi nggak ada. Itu harus berlaku sesuai itu gitu. Jadi kayak perempuan sebagaimana kodratnya sebagai seorang perempuan, laki-laki bagaimana kodratnya sebagai seorang laki-laki. Nggak ada tandingan gitu, nggak harus kita tuh melampaui perempuan harus melampaui laki-laki gitu, ataupun laki-laki melampaui perempuan. Nah, hingga ini yang membuat kita tuh miskomunikasi akhirnya, misperan gitu ya, hingga kita berebut siapa sih paling gitu. Jadi cowok merasa pengen jadi paling ini gitu, hingga akhirnya merupakan kodrat dia sebagai seorang laki-laki. Dia kalau istilah orang feminis itu deh, cowok-cowok itu tuh jadi kayak orang-orang yang cowok itu tuh kayak yang terlalu diktator gitu sama istrinya di rumah ya, semacamnya ya gitu. Hingga akhirnya cewek ini mau jadi independent woman gitu. Jadi karena cewek independen, cowok minder gitu. Ya, patriarki ya benar, patriarki tadi ya. Terus cewek yang terlalu independen ini bikin cowok minder kan. Otomatis cowok kehilangan peran dia sebagai seorang kowam. Cewek merasa dia kowam gitu ya, punya kowam, padahal cewek itu nggak ada kowamnya tuh. Kowam itu kan cowok gitu kan, dimanapun. Itu sih sebenarnya peran yang paling nggak boleh dilupakan adalah jangan kita memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Nah, kita sekalian edukasi juga ya Mbak ke permisa yang udah nonton yang ini gitu. Mungkin Kia mau nanya juga, apa sih Mbak sebenarnya dampak mungkin dari diri kita sendiri yang melakukannya misalnya gitu, ataupun nanti dari teman yang berkawan atau apapun itu, boleh Mbak Kia biar teman-teman tuh tahu kalau ternyata itu nggak baik loh, itu bahaya loh, yang memang danger lah, harus diwaspadai, dihati-hatikan. Mungkin dari Mbak Nindi, Mbak gimana kira-kira Mbak? Jadi sekalian mengedukasi nih. Oke, jadi dampaknya itu tentu nggak sesuai kan sama tatanan agama. Jadi kita ya benar kata Mbak Murti tadi kan, kita udah ada fitrahnya masing-masing kan, manusia sebagai manusia, laki-laki manusia sesuai dengan kodratnya, perempuan jadi perempuan, laki-laki jadi laki-laki. Misalnya nih ada LGBT kan, dampaknya ke pernikahan kan, misalnya nih ya, laki-laki menikah sama laki-laki, nah nanti siapa yang akan jadi ibu kan? Nggak ada penerusnya. Iya. adopsi kan. Tapi kan fitrahnya laki-laki kan bukan untuk mengurusi anak kayak perempuan kan. Terus generasi, karena di beberapa negara bahkan ada yang angka kelahirannya tuh kan udah minim kan, kayak di Jepang atau Korea itu kan mungkin salah dampaknya karena LGBT itu kan, kayak menikah sama dia, jadi mereka tidak bisa melahirkan generasi-generasi. Nah di Indonesia ini memang kalau sekarang kan masih padat penduduknya kan, tapi kalau kedepannya dinormalisasi kan nggak menutup kemungkinan kan untuk kejadiannya sama kayak negara-negara yang angka kelahirannya itu kurang. Nah itu pertama, dampak pertamanya. Terus yang kedua juga mengubah tatanan sosial, budaya dan norma di Indonesia sendiri, karena
di Indonesia sendiri kan beda kan budayanya dengan Barat, kayak ya beda lah intinya, dari ideologinya aja udah beda kan, ideologinya aja udah bener-bener tidak mendukung adanya LGBT itu kan. Nah itu sih dua dampak yang paling bisa kita lihat kalau adanya LGBT di Indonesia ini. Mungkin dari Mbak, mungkin ada mau ditambah Mbak? Mungkin itu sih dari Mbak. Paling ini tambahannya adalah karena kita bahas tentang LGBT ini sebenarnya tren modern yang bisa diterima atau enggak sih sebenarnya gitu. Kalau dari Mbak sendiri sebenarnya itu bukan tren modern yang harus kita terima, tapi sesuatu yang harus kita tolak. Tolak itu berarti kita tuh bentuk cinta ya. Maksudnya tuh nolak itu kan bukan berarti semena-mena kita nggak suka sama mereka gitu, tapi bentuk cinta supaya karena kita care gitu, supaya mereka tuh balik lagi ke fitrah mereka sebagai seorang manusia yang benar-benar, kalau misalnya fitrahnya sebagai laki-laki perempuan adalah perempuan, tidak ada yang lain-lain tadi gitu. Kalau ada yang kayak gitu justru menurut Mbak tuh memperribet tatanan dunia gitu. Jadi kayak tadi ya, pemerintah harus menyediakan toilet dengan berbagai jenis kelamin yang banyak gitu ya, terus ribut lagi kan, padahal negara sedang efisiensi gitu. Jadi efisiensi gitu. Ya gitu, terus negara jadi malah nambah anggaran dan semacamnya gitu. Terus tadi Nindi bilang nggak ada generasi, padahal kita butuh ya melahirkan generasi untuk nanti melanjutin siapa yang akan memegang negara kita supaya negara kita ke depannya bisa terus berlanjut kan. Nggak bisa nih kalau misalnya kita kesepian, orangnya cuma sendirian gitu kan, hilang deh negara kita gitu kan. Hingga akhirnya generasi, apalagi khususnya muslim ya, generasi muslim itu penting gitu. Makanya kita harus punya banyak anak yang dia itu anaknya luar biasa, yang bisa meneruskan ya estafet kita, perjuangan kita terhadap nilai keislaman, harus menanamkan nilai keislaman gitu kan. Kalau bahasa orang dulu semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Kalau sekarang justru sedikit kan orang yang mau punya anak gitu kan. Banyak faktor, hingga akhirnya itu tadi dari faktor misal cewek yang terlalu independen, nggak mau punya anak, dia punya kakek, nggak mau melahirkan, hingga akhirnya apa sih namanya, dia child free gitu kan. Nggak mau istilah kayak gitu kan, lahir dari hal-hal yang sejatinya tuh yang menjerus apa ya, melawan fitrah gitu. Kalau misalnya kita melawan fitrah, otomatis banyak istilah-istilah lain, dan itu memperibetkan tatanan kita dalam kehidupan. Iya benar. Padahal sebenarnya hidup normal aja jadi perempuan laki-laki itu ini kan, tapi mereka nggak suka, orang barat tuh nggak suka hidup normal gitu. Jadi mereka pengen mencontohkan kehidupan yang ini, kehidupan mereka tuh bebas gitu. Kita nggak boleh nyontoh itu justru gitu. Kalau kita kiblatnya ke mereka justru maksudnya kita hilang nih budaya-budaya keislaman kita, budaya kita sendiri pun bakal hilang gitu, budaya dari Indonesia sendiri pun akan hilang kalau kita terlalu ngikutin tren-tren barat. Iya, bahkan juga setahu Kia orang WNI sendiri karena ingin menormalisasi itu bisa pindah negara gitu ya kan Mbak. Ada beberapa yang di Brazil ya, siapa itu? Itu loh iya, Antin gitu. Belanda itu Jadi waduh, ternyata kan sepingin itu gitu tuh, biar bisa menormalisasi hal-hal yang ya seharusnya tidak dilakukan gitu. Nah mungkin itu aja sih Mbak ya. Mungkin kita sekarang mau jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa gitu ya Mbak ya, yang mungkin bertanya-tanya gitu ya Mbak ya. Mungkin yang pertama ini sih Mbak, banyak dari teman-teman itu juga yang masih kebingungan, apa sih Mbak sebenarnya bedanya LGBT sama LGBTQ+ yang sekarang itu sebenarnya tadi juga ada sempat disinggung gitu ya Mbak. Itu sih yang mungkin teman-teman masih bertanya-tanya gitu. Jadi kalau misalnya LGBT itu kan LGBT biasa kan, lesbian, gay, transgender, biseksual, transgender gitu kan. Artinya cuma jenis itu kan gitu. Sama jenis cowok sama cowok, cewek sama cewek, orang yang transgender dan queer gitu kan. Terus kalau misalnya dia kenapa ada Q+, Q+ itu kan queer kan. Q itu kan queer gitu kan. Terus plus ini tuh plus yang nggak bisa disebutin saking banyaknya gitu. Saking banyak jenisnya itu tuh udah banyak banget, makanya plus. Cuma kalau misalnya semua jenis itu harus ditambah, mungkin istilahnya LGBT plus A, B, C, D, E, F, G gitu. Banyak lagi gitu. Makanya ditambahin plus gitu kan. Saking banyak jenis itu gitu. Itu bedanya sih sebenarnya. Kenapa dibuat plus itu? Ya nggak tahu. Enggak kepanjangan ya, kepanjangan. Ya, udah ribet juga gitu kan. Kita juga kalaupun mau kita edukasi lewat pamflet nih udah sulit nih. Satu pamflet Aduh, itu ya teman-teman, kita sama tahu bagaimana ya, karena ada perkembangan pesat tadi mengenai LGBT ini, makanya ada perbedaan dari yang sebelumnya LGBT menjadi LGBTQ+++ gitu. Nah mungkin satu pertanyaan lagi nih Mbak, mengenai ini sih Mbak, ada yang teman-teman nanya, gimana sih Mbak kalau misalnya aku punya kawan nih yang terindikasi LGBT, kita harus apa sih Mbak? Ya tadi itu ya, apakah kita harus menjauhi, nggak kawanan, kita musuhi, ataupun ya
kita coba bantu atau bagaimana gitu Mbak. Dan mungkin mereka bingung nih Mbak, gimana sih cara ngomong yang baik, berhati-hati, karena kalau kita tahu sama-sama ya mungkin lebih mudah tersinggung orang-orang yang seperti itu ya Mbak ya. Mungkin boleh Mbak dari Mbak Nindi Mbak, gimana Mbak kira-kira Mbak? Tadi sebenarnya udah dijelasin sedikit kan sama Mbak Murti kalau kita harus kritis dan bijak dulu kan melihat, ya. apalagi tuh teman dekat kita kan. Kalau udah temenan deket tuh kadang malah mereka lebih banyak cerita kan. Nah biasanya kita gali informasinya lewat situ tuh. Dan pendekatan tiap orang tuh kan beda kan, kayak misalnya mau ngasih taunya. Kadang ada orang yang dikasih tahu belak-belakan, oh ya dia nerima kan. Ada yang nggak bisa kan, harus bener-bener oh kayak gini loh, kayak gini kan beda-beda kan, disesuaikan lagi sama orangnya. Yang penting kita yang lain jangan dijauhi kan, bener, karena kita yang dibenci tuh sifat kelakuannya kan, ya kelakuannya bener. Tapi personalnya kan kita nggak boleh kan, karena sama manusia, itu yang pertama. Terus kedua, tunjukkan bahwa peduli ke orangnya, bukan peduli ke tindakannya kayak gitu. Itu sih salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita yang mungkin terindikasi LGBT itu. Kalau dari Mbak, satu pengen nambahin lagi sih, paling tegas gitu. Kita harus tegas, harus bisa membedakan. Jadi orang tuh mungkin ya karena kita terlalu dekat, jadi kita menerima mereka cerita, kita nggak mengafirmasi penyakit mereka, maksudnya nggak menerima penyakit mereka, tapi menerima mereka sebagai seorang teman gitu, karena memang mereka teman kita gitu. Tapi kita harus tegas membedakan mana perilaku dia yang harus kita terima, mana perilaku dia yang nggak bisa kita terima gitu. Kayak misal kita punya teman cewek yang dia terlalu maco, saking maconya tuh kayak udah berlebihan gitu, iya udah berlebihan gitu, pakai celana lah segala macam, bahkan ada yang mungkin nggak pakai jilbab segala macam kayak gitu ya, pengen menunjukkan hal-hal yang terlalu kelihatan cowok gitu, maco banget gitu. Bahkan ada pun teman cowok yang mungkin terlalu slay tadi gitu, itu jangan normalisasi. Kayak kita ngelihat dia bawa bedak lah, makeup dia lengkap segala macam, kalau kita misalnya boleh dong bagi makeup kamu kayak gitu kan bentuk normalisasi gitu. Artinya kita harus bisa membedakan, harus tegas gitu, yang mana yang harus kita bisa terima, yang mana kita nggak bisa terima gitu, sebagai seorang yang manusia tadi, kodratnya apa, batasannya apa gitu. Karena banyak ya sebenarnya jenis kenapa LGBTQ++ itu sebenarnya karena jenisnya udah banyak. Jadi ada jenis juga yang dia tuh suka sama diri sendiri. Jadi bukan cuma suka sama laki-laki, bukan cuma suka sejenis gitu. Ada yang suka sama diri sendiri, ada yang suka sama benda mati. Misal Mbak suka sama kue, bisa. Mbak suka sama kursi, bisa gitu. Itu proses gitu ya Mbak ya jadinya. Kayak menganggap ya itu tadi, karena Mbak Mbak merasa lebih butuh kursi bisa misalnya kursi bisa membuat Mbak tuh nyaman dimanapun Mbak berada gitu, misal itu ya. Jadi ada istilah-istilah kayak gitu, dan itu tuh mereka menganggap oh aku kayaknya butuh itu kan nggak normal ya. Iya, kita harus tegas, lebih aneh dari yang ini. Dan itu banyak, ada yang nikah sama kambing malah sih, kasus terbaru di Jawa. Coba cari bapak-bapak atau kakek-kakek yang nikah sama kambing. Ada ya Mbak, ternyata yang itu tadi ya Mbak, plusnya itu memang yang aneh gitu. Emang harus ya Allah, masih istilahnya plus. Yang sangat-sangat dalam, bahkan nggak pernah kita dengar, nggak pernah masuk di pikiran awal kita lah gitu, bakal itu hal-hal seperti itu terjadi gitu Mbak. Nah mungkin itu ya teman-teman, diskusi kita hari ini gitu ya, banyak dapat insight baru nih dari pemateri kita yang luar biasa. Bahkan ya yang nggak kita ketahui nih, fenomena-fenomena apa sih yang belum pernah kita dengar sebelumnya gitu. Nah mungkin makasih banyak loh Mbak sebelumnya juga udah berbagi ilmu, udah berbagi pengalaman, udah bahkan ngasih tahu nih informasi yang kami masih tabu lah, belum tahu gitu Mbak. Sangat-sangat bermanfaat lah bagi kami, bagi penonton-penonton yang tadi udah bertanya juga, udah terjawab ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya nanti ada lagi, boleh nih kita saling kontek-kontekan ya Mbak, dari yang mungkin Mbak Nindi akrab dengan kita di FEB gitu, dari Mbak Risna juga, Mbak Murti ada IG-nya dan lain-lain, kita bisa hubungi gitu. Nah itu saja, terima kasih juga teman-teman yang udah nonton, yang udah nyaksikan nih sampai habis. Mungkin itu aja dari kami. Saya Taskia Raudatul Jannah sebagai pemandu podcast kita pagi hari ini. Berterima kasih pada teman-teman semuanya. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Alhamdulillah.